Dan hidup adalah pilihan. Surga neraka kita yang tentukan. Susah senang di dunia bukanlah jaminan. Selesai, Pak. Singkat saja. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Aladin. Dia adalah seorang pencuri. Namun hasil pencurinya itu untuk rakyat yang miskin. Pada suatu hari ia bertemu seorang putri sultan bernama Yasmin. Aladin jatuh cinta kepadanya. Begitupun putri Yasmin. Lalu namun ayahnya menikahkan putri Yasmin dengan seorang perdana menteri bernama Jafar. Namun putri Yasmin tidak menyukainya. Lalu ia pergi dan bertemu Aladin. Pada saat itu putri Yasmin dan Aladin sering bertemu dan akhirnya Aladin menyatakan cintanya. Namun ayahnya mengetahuinya, lalu putri Yasmin disuruh pulang. Lalu ada seorang kakek tua yang menyuruh Aladin ke gua. Gua itu katanya ada lampu wasiat yang ajaib. Namun Jafar mengetahuinya. Maka Jafar lebih dulu mengambil lampu wasiat itu, tapi dia tidak berhasil karena tingkatnya sangat besar. Namun Aladin mencobanya, akhirnya ia berhasil. Dia lalu ditangkap oleh Jafar. Namun atas bantuan jinnya, akhirnya ia tertolong. Pada saat itu lampu wasiatnya dicuri oleh Jafar, dan Jafar lalu menguasai seluruh istana. Sultan pun kaget, dia lari bersama putri Yasmin keluar. Namun atas perjuangannya Aladin akhirnya bisa merebut lampu wasiatnya kembali. Dan Jafar akhirnya Aladin menikah dengan putri Yasmin dan ia lalu hidup bahagia. Dan permintaan ketiganya, jin itu dibebaskan oleh Aladin. Selesai. Di sebuah lapangan masjid terdapat perkumpulan sapi dan kambing. Sapi satu bernama Paina, sapi dua bernama Painem, kambing satu bernama Paijo, kambing dua bernama Paimin. Pada saat malam hari raya, semua hewan kurban itu diberi makan. Dan pada saat itu si Paimin dia takut disembelih. Paimin, aku gak mau disembelih, gak mau. Painem, sabar Paimin, kamu harus ikhlas hadapi semua. Paijo, iya, kamu harus mengikhlaskan semua dan kamu akan masuk surga kelak. Semua temannya memberi semangat agar besok mau disembelih. Keesokan harinya, saat sholat Idul Adha, tibalah penyembelihan hewan kurban dan Paimin dapat jatah pertama. Paimin meneteskan air mata dan harus ikhlas. Sang jagal pun
melambaikan pisau pertanda sudah siap. Takbir pun berkumandang. Wis gak perlu takbir. Pisau pun memotong leher Paimin. Paimin menahan rasa sakit itu sampai akhirnya tak bernyawa. Di alam sana, Paimin, Paijo, Painah, dan kawan-kawan merasa senang karena daging mereka dimakan oleh fakir miskin, yatim piatu, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka tersenyum. Tamat. Loh. Mana itu seni? Pagiku selalu dimulai dengan aku bangun di terangi sinar mentari yang panas. Lalu bangun dan berjalan ke dapur untuk secangkir teh atau kopi. Lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi dan setelah itu pergi ke dapur untuk membuat sarapan dan bermalas-malasan. Tapi hari itu berbeda. Ketika aku baru saja menyesap kopiku yang benar-benar panas, pintu rumahku berbunyi. Itu bukan pintu, tapi belnya, karena kakakku yang memang benar-benar aneh sudah membuat beberapa perubahan. Contohnya pintu. Dengan kesal aku membuka pintuku dengan wajah yang sesal mungkin karena memang aku butuh kopi untuk hidup. Suaraku terpotong ketika akhirnya aku melihat siapa yang ada di balik pintu. Suaraku benar-benar hilang karena merasa bingung dengan siapa yang ada di balik pintu itu. Dan ternyata aku berharap ini hanyalah mimpi. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aku akan melihat sahabatku yang sudah lama menghilang entah kemana untuk menemuiku di depan pintu langsung. Bagaimana dia tahu bagaimana dia tahu soal alamatku? Hai Shizuka, dan kamu rasa ini bukan mimpi, dan aku rasa ini juga bukan mimpi. Apalagi ketika aku merasakan dia mulai memelukku dan tertawa karena melihatku yang terdiam tanpa kata, dan kurasa ini memang bukan mimpi. Dan lalu dia bilang, aku akan menginap di sini selama seminggu, dan aku rasa ini akan jadi minggu terbaik di hidupku.